Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan manajemen risiko di lembaga zakat. Oke, jika pada video-video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan manajemen sumber daya manusia, kemudian digital manajemen. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan manajemen risiko. Meskipun sebetulnya topik ini mungkin belum terlalu familiar di institusi zakat ya atau di lembaga zakat, karena memang sebagian besar pembahasan terkait dengan manajemen risiko itu di lembaga keuangan yang dia sifatnya lembaga profit. Oke, adapun yang akan dibahas pada video kali ini diantaranya manajemen risiko di lembaga zakat, identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan heatmap risiko di lembaga zakat. Nah, ini sebagian besar materi yang saya sampaikan pada video ini diambil dari buku manajemen risiko yang diterbitkan oleh Puskas Basnas. Oke, pertama sebelum kita masuk pada pembahasan risiko-risiko di lembaga zakat, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi risiko. Apa sih risiko itu? Jadi teman-teman kalau dari sekarang kita sebutnya risiko bukan resiko ya. Karena risiko berasal dari bahasa Inggris, risk, the potential for harm or financial loss. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Baik berdampak negatif, yaitu berupa sesuatu yang tidak diharapkan namun terjadi, maupun berdampak positif, sesuatu yang diharapkan namun tidak terjadi. Jadi, risiko merupakan kemungkinan-kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan itu mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Ya, kemudian mengapa sih risiko harus dikelola? Yaitu untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi melalui penanganan terhadap risiko yang berdampak negatif dan meningkatkan kinerja melalui pemanfaatan risiko yang berdampak positif. Jadi dari sini karena tadi kita sudah tahu bahwa risiko itu merupakan suatu kemungkinan terjadinya suatu peristiwa sehingga kita harus kelola itu supaya sasaran organisasi bisa tetap dicapai. Risiko dapat bermakna negatif dan positif. Dalam konteks negatif, risiko berarti risk, sedangkan dalam artian positif, risiko bermakna opportunity. Risiko bermakna opportunity dapat berupa opportunity loss, yaitu sebuah kondisi merugi yang berasal dari hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan di masa depan karena terabaikannya waktu atau momen tertentu. Seluruh risiko, baik yang berdampak negatif maupun positif, harus dikelola dengan baik. Nah, sekarang kita masuk pada definisi manajemen risiko. Jadi menurut Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, manajemen risiko merupakan proses yang dilakukan oleh Dewan Direksi, manajemen, dan personel lainnya diterapkan dalam penetapan strategi dan di seluruh perusahaan yang dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi entitas dan mengelola risiko untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas. Itu ya, jadi definisinya. Kemudian fase atau tahapan manajemen risiko, khususnya di lembaga zakat ini ada pembentukan konteks, kemudian identifikasi risiko, pengukuran risiko, evaluasi risiko, dan perlakuan terhadap risiko atau mitigasi risiko. Jadi nanti ada beberapa tahapan yang akan kita bahas dalam video ini. Untuk menentukan risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi, terlebih dahulu dilakukan identifikasi risiko dengan cara menentukan kejadian risiko atau pernyataan kondisional atas peristiwa atau keadaan yang berpotensi menggagalkan, menunda, menghambat, atau tidak mengoptimalkan pencapaian sasaran organisasi. Kemudian kita juga mengidentifikasi penyebab risiko, yaitu peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab langsung dari kejadian risiko dan penyebab risiko serta dampak risiko, yaitu akibat yang langsung timbul dan dirasakan setelah risiko itu terjadi. Jadi kita dalam tahap identifikasi risiko itu juga kita mengidentifikasi penyebab dan juga dampak yang terjadi jika risiko tersebut timbul. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang lebih khusus, yaitu terkait dengan urgensi manajemen risiko di lembaga zakat. Tadi di awal saya katakan bahwa manajemen risiko banyak digunakan pada lembaga profit ya, lembaga keuangan khususnya atau lembaga bisnis yang memang dia tujuannya untuk mencari keuntungan. Dan ini memang jarang sekali, bahkan kalau teman-teman nanti misalnya magang atau misalnya kalian
ke lembaga zakat mungkin belum banyak diterapkan untuk manajemen risiko, atau mereka belum ada satu divisi sendiri yang memang concern terhadap manajemen risiko, karena memang dipandang tidak cukup perlu. Padahal sebetulnya manajemen risiko ini juga kalau kita lihat dari definisinya tadi itu cukup penting ya. Nah, ada banyak faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan instrumen zakat dalam pembangunan nasional. Salah satunya adalah lemahnya tata kelola zakat sehingga belum optimalnya sistem pengelolaan zakat nasional. Manajemen risiko merupakan hal yang sangat baru dalam dunia Islamic Social Finance dan belum ada rumusan yang bersifat konkret sebagai tujuan. Nah, dalam hal ini, International Working Group on Zakat Core Principle salah satunya merumuskan manajemen risiko zakat. Memang tadi saya katakan bahwa memang di lembaga zakat itu belum terlalu populer ya, bahkan di lembaga keuangan sosial Islam pada umumnya terkait manajemen risiko itu belum dipandang cukup perlu untuk dibahas. Sehingga dalam ini IWG-CJP atau International Working Group on Zakat Core Principle mereka merumuskan manajemen risiko di lembaga zakat. Nah, jadi versi IWG-CJP ini jenis risiko lembaga zakat diantaranya dari risiko reputasi dan kehilangan muzaki, risiko penyaluran zakat, risiko operasional, dan risiko transfer zakat antar negara. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di sini dari fase 1 pembentukan konteks ya, tadi saya katakan tahap pertama pembentukan konteks, kemudian yang kedua identifikasi risiko, tahapan ketiga yaitu di sini assessment, penilaian risiko, risk evaluation, evaluasi risiko, dan treatment atau bagaimana kita memitigasi risiko. Kalau misalnya kita lihat dalam bagan ini, fase pertama dilakukan dengan literatur review dan in-depth interview dan juga focus group discussion gitu. Jadi itu tahapan-tahapan untuk membangun konteks. Kemudian tahapan kedua identifikasi risiko, ya kita memberikan kategorisasi berdasarkan impact ya ataupun dampak yang akan ditimbulkan. Kemudian di tahapan ketiga kita akan melihat dari beberapa aspek diantaranya likelihood atau seberapa sering dia akan terjadi, kemudian impact, speed kecepatan akan terjadi, dan vulnerability atau kerentanan. Kemudian dibentuk sebuah heat map. Nanti heat mapnya seperti apa akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya ada tahapan atau fase evaluasi. Di sini menganalisis dampak dari risiko yang ditimbulkan dan validasi hasil. Kemudian di bagian kelima atau di tahapan kelima ada treatment ya. Bagaimana kita mengatasi atau memitigasi risiko tersebut. Seperti ini ada di sini yang tahapan-tahapan yang dilakukan oleh researcher atau peneliti dan ada tahapan-tahapan dilakukan oleh praktisi. Oke, kita masuk pada fase yang pertama yaitu fase pembentukan konteks. Saya kembali lagi ke bagian yang tadi, berarti kita ada di sini ya. Konteks establishment atau pembentukan konteks. Nah, tadi saya katakan bagaimana mereka mengetahui risiko-risiko apa saja yang akan terjadi, kebanyakan dari kajian pustaka. Kemudian dilakukan juga wawancara pendalam atau in-depth interview dengan para ahli, di mana praktisi yang memahami lingkungan internal lembaga zakat, misalnya staf divisi penghimpunan zakat. Dan kemudian yang terakhir dalam fase ini adalah penetapan tujuan. Nah, selanjutnya dilakukan identifikasi risiko ya. Jadi ada risiko tadi, risiko strategik, education, operation, reporting, dan compliance. Risiko strategis dan risiko korporatisasi. Nah, kalau di sini risiko edukasi, di sini risiko operasional, risiko properti, amil dan relawan, mustahik, muzaki, risiko transfer antar negara. Kemudian di reporting ada risiko pelaporan, dan di compliance ada risiko hukum dan risiko kepatuhan, termasuk risiko kepatuhan terhadap syariah atau syariah compliance. Nah, jadi kalau misalnya yang tadi ya, setelah dilakukan identifikasi risiko apa saja yang mungkin muncul dalam lembaga zakat, itu kemudian dibangun di sini ya, ada risiko OPZ itu apa saja. Jadi di sini sudah banyak sekali yang diidentifikasi. Jadi tadi kan risikonya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ada 11 risiko.
Berarti di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 risiko di sini dan masing-masing itu punya derivasi atau turunannya masing-masing ya. Seperti kita bisa lihat di sini. Risiko yang paling banyak adalah tentu saja risiko operasional ya. Artinya bagaimana Bu? Nah, saya jelaskan kalau risiko strategik atau risiko yang strategis itu berada pada tataran top directors ya, atau pada bagian core atau bagian para direksi utama gitu ya, sebagaimana kita belajar di pengantar manajemen. Jadi memang di risiko strategik ini yang terkait dengan visi misi, pencapaian tujuan dan juga reputasi yang merupakan ruang lingkup dari kinerja top directors gitu ya. Kemudian ada risiko korporatisasi, risiko edukasi, diantaranya edukasi eksternal dan juga edukasi internal yang kemarin kita banyak bicarakan bahwa penghimpunan zakat mungkin belum bisa mencapai potensi yang maksimal gitu ya, mungkin karena kurangnya edukasi. Nah itu ternyata masuk di sini. Kemudian risiko operasional, ya tentu saja ini terkait dengan tugas atau aktivitas langsung dari lembaga zakat, yaitu diantaranya adalah aktivitas penghimpunan dan aktivitas pendistribusian zakat. Risiko dana penghimpunan, kemudian penyaluran, produktif, risiko penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, infrastruktur atau IT, kerjasama, pengembangan program, kepemimpinan, kompetisi dan kejahatan atau penipuan. Jadi di sini ada beberapa risiko yang diidentifikasi terkait dengan aktivitas ataupun operasional di lembaga zakat. Kemudian risiko properti terkait dengan risiko manusia, ekonomi dan bencana alam. Ya, jadi mungkin kalau properti berarti terkait dengan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga zakat. Misalnya bagaimana kalau misalnya terjadi pandemi, bagaimana memitigasi dan seterusnya, bagaimana jika terjadi bencana alam gitu kan. Kemudian risiko amil dan relawan, tata kelola amil ya, siapa yang menjadi amil tetap, bagaimana cara menggaji dan seterusnya. Kemudian ada risiko pengelolaan relawan, karena kalau lembaga NGO atau lembaga amil zakat gitu, itu ada banyak relawan yang mereka rela tidak digaji ya, tapi tentu saja kita harus bisa mengelola para relawan tersebut. Selanjutnya risiko mustahik dan muzaki. Nah ini terkait dengan risiko muzaki, kehilangan muzaki, kepuasan muzaki. Kemudian yang risiko mustahik ada risiko kehilangan mustahik, risiko kepuasan mustahik, dan kode etik. Jadi di sini bagaimana kita memaintain loyalitas muzaki dan bagaimana kita memberikan atau mendistribusikan zakat sesuai dengan kelayakan dan juga kepuasan dari para mustahik. Kemudian yang terakhir di sini yang ada anaknya yaitu risiko kepatuhan, diantaranya tadi saya katakan syariah compliance dan juga risiko kepatuhan regulasi. Karena di sini ada zakat itu diatur berdasarkan hukum positif Islam dan juga hukum syariah, sehingga risiko kepatuhan ini harus memenuhi kedua dasar hukum tersebut. Oke, di fase identifikasi risiko tadi ya, penentuan klaster atau kelompok risiko yang dilakukan untuk memudahkan penyusun dalam mengidentifikasi risiko dan dampaknya. Dan dikonfirmasi kepada praktisi atau lembaga terkait. Jadi tadi sudah diidentifikasi ada 11 risiko utama di lembaga zakat dan ini dikonfirmasi ya, betul atau tidak ini risiko yang sering dihadapi oleh lembaga zakat gitu kan, dikonfirmasi kepada para praktisi. Kemudian fase pengukuran risiko. Nah, di sini kita menggunakan kriteria dan skala pengukuran yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian dengan mengukur tingkat kemungkinan, dampak, kerentanan, dan kecepatan terjadinya risiko. Jadi tadi ada likelihood, impact, kemudian vulnerability, dan juga one set ya. Kemudian data yang diperoleh diolah sesuai dengan metode yang sesuai dan untuk menghasilkan heat map manajemen risiko. Tentu saja ini adalah hasil modifikasi, jadi awalnya tadi dari COMO tadi, kemudian diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan di lembaga zakat. Nah ini standar yang digunakan adalah RM COSO. Kemudian proses yang RM adalah proses yang dipengaruhi oleh Board of Directors, manajemen, dan personel lain yang dirancang untuk mengidentifikasi potensi kejadian yang dapat mempengaruhi entitas dan mengelola risiko. Oke, nah tadi kan saya katakan ada 4 pengukuran ya, berdasarkan tingkat kemungkinan, kemudian berdasarkan dampak, berdasarkan kerentanan, dan juga berdasarkan seberapa cepat itu bisa terjadi. Yang pertama adalah berdasarkan tingkat kemungkinan atau likelihood.
tadi kita katakan seberapa sering atau seberapa ya kemungkinan ya, mungkinkah ini akan terjadi atau mungkin tidak akan terjadi, misalnya kayak risiko bencana alam ya, tergantung mungkin dari tempatnya. Kalau misalnya di bawah Merapi ya risiko nanti akan ada gempa ataupun adanya semburan awan panas dan seterusnya, itu perlu diidentifikasi tergantung mungkin dari lokasi ya. Itu bisa jadi salah satu pertimbangan khususnya untuk yang manajemen risiko properti tadi. Nah, itu kemudian satu persatu harus kita pertimbangkan ya. Apakah dia termasuk sesuatu yang incredible, hampir tidak mungkin terjadi, very rare, unlikely, possible, likely, atau almost certain. Jadi ada risiko yang dia peringkatnya hampir nggak mungkin terjadi, atau likely sangat mungkin terjadi, possible mungkin terjadi, dan seterusnya. Yang paling bagus ya tentu saja yang hampir incredible, hampir tidak mungkin terjadi pastinya. Kemudian skala pengukuran dampak atau impact. Nah, di sini ada terbagi menjadi 7 juga. Insignificance, tidak berdampak ya. Tapi dia mungkin nggak sesuatu itu terjadi tapi tidak berdampak. Ya, mungkin saja gitu kan. Kalaupun sudah terjadi tapi tidak menimbulkan dampak yang terlalu signifikan misalnya. Atau very minor, moderate, major, very major, dan catastrophic ya. Jadi di sini bisa dilihat kalau insignificance tidak berdampak dan tidak menimbulkan artinya tidak menimbulkan dampak berarti bagi OPZ atau lembaga zakat. Kalau very minor berdampak sangat kecil, kalau minor berdampak kecil, moderate berdampak sedang, major berdampak besar, di mana lembaga zakat tidak dapat mencapai sebagian tujuan jangka panjang. Very major berdampak sangat besar, dan katastrofik yaitu berdampak malapetaka sehingga semuanya hampir tidak bisa dilakukan sehingga menyebabkan kebangkrutan, kematian, atau hukuman pidana. Kemudian skala pengukuran tingkat kerentanan. Ini skala yang ketiga ya, yaitu dari very low sampai very high. Ada 5 tingkatan. Jadi bisa nggak dimitigasi risiko tersebut oleh lembaga zakat, itu artinya ya tingkat kerentanan. Mulai dari very low, di mana lembaga zakat memiliki kemampuan mitigasi risiko yang sangat baik. Kemudian low, lembaga zakat memiliki kemampuan mitigasi risiko yang baik, medium cukup, high berarti kurang baik, kemudian very high atau dia sangat rentan ya, risiko yang menimbulkan sangat rentan artinya. Kemudian berdasarkan speed of onset ya, atau tingkat kecepatan terjadinya risiko. Yang pertama very low, sangat lambat terjadi setelah lebih dari setahun atau lebih. Kemudian low terjadi dalam hitungan beberapa bulan, medium, high, dan very high, yaitu sangat cepat terjadi tanpa atau minimum peringatan dan terjadi secara seketika. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan atau kita mitigasi. Paling utama adalah yang skornya paling tinggi tadi ya. Kemudian yang tahapan selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, setelah mendapatkan tingkat risiko berdasarkan penilaian atas tingkat kemungkinan, dampak, kerentanan, serta kecepatan terjadinya risiko, dilanjutkan dengan proses analisis, yaitu prioritas dan dampaknya. Jadi tadi ada 11 risiko ya yang diidentifikasi di awal. Kemudian kita berikan peringkat itu. Kira-kira untuk risiko yang ini ya, itu berapa peringkatnya, apakah dia mungkin terjadi, kemudian bagaimana lembaga zakat bisa memitigasi, dan seterusnya. Kemudian validasi hasil akhir kepada praktisi lembaga terakhir dan menjadi dasar pembuatan implikasi manajerial. Oke. Kemudian kita akan membuat heat map risiko lembaga zakat. Mulai dari risiko ekstrim. Risiko ekstrim berarti risiko yang dikategorikan paling bawah tadi ya. Kalau ada satu risiko yang kita kemudian bikin itu yang paling bawah tadi, yang sangat sulit diatasi, terjadi seketika, dan itu menimbulkan kehancuran yang luar biasa gitu ya. Dan itu sangat mungkin terjadi, maka itu berada pada risiko ekstrim atau extreme risk, di mana risiko yang tidak dapat ditoleransi sehingga membutuhkan tindakan segera oleh manajemen senior. Kemudian juga ada yang risiko tinggi, misalnya tadi dia menimbulkan malapetaka tapi dia bisa tidak terjadi setiap tahun misalnya, tapi tentu saja itu akan berdampak cukup
besar pada lembaga zakat dan akan sulit untuk memitigasinya, maka dia akan termasuk pada risiko yang tinggi. Dan seterusnya ya, sampai risiko yang rendah. Di sini dikasih gambar atau dikasih simbol warna hijau gitu. Jadi yang paling ekstrim itu yang warna merah, kemudian orange, kuning, dan hijau. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini, ini kita bisa mengidentifikasi sendiri ya. Yang merah ini berarti yang sangat ekstrim ya tadi. Kemudian yang hijau yang sangat rendah tingkatannya atau kemungkinannya dari likelihood, dan juga di sini tingkat atau dampak terjadinya risiko. Kemudian, nah setelah dilakukan identifikasi dan juga pengukuran, evaluasi, maka fase terakhir adalah perlakuan atau mitigasi terhadap risiko. Jika ini yang terjadi, maka bagaimana cara kita mengatasinya, gitu ya. Yang pertama, manajer lembaga zakat memegang peran penting dalam mengidentifikasi mitigasi risiko yang sesuai dengan tingkat risiko dan dampaknya. Jadi tadi kalau ada yang risiko ekstrim, itu bagaimana cara kita memitigasi atau menanggulanginya kalau itu terjadi. Strategi mitigasi adalah tindakan yang berupa teknik, proses, prosedur untuk mengurangi dampak risiko yang mungkin muncul dalam aktivitas entitas. Manajemen dalam minimalisir kerugian yang ditimbulkan oleh risiko wajib membangun perencanaan strategi mitigasi risiko. Itu yang menyebabkan bagaimana kemudian manajemen risiko pada akhirnya bisa dilakukan, ya ditentukan pada tahap akhir ini gitu. Jadi bagaimanapun setelah tadi dilakukan tahapan-tahapan sebelumnya, tentu saja kita harus ada tahapan terakhir, yaitu kita memitigasi atau menanggulangi risiko-risiko yang akan mungkin terjadi. Kita merancang strategi dan proses prosedur bagaimana jika risiko-risiko yang kita identifikasi sebelumnya dan kita ukur dan kita evaluasi tersebut akan terjadi. Nah, proses mitigasi yang pertama, menghilangkan risiko institusi zakat dengan menghapus bahaya tertentu yang muncul, mengambil tindakan untuk tidak melakukan aktivitas yang memungkinkan terjadinya risiko, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak kerusakan dengan cara memindahkan risiko kepada pihak lain, atau dengan membagi di luar lembaga zakat, misalnya kita asuransikan. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita membagi risiko ke luar lembaga zakat. Dan yang terakhir adalah menerima risiko tersebut sebagai bagian dari aktivitas pengelolaan zakat. Nah, di sini adalah tabel secara keseluruhan rangkuman risiko institusi zakat. Berdasarkan juga di sini ada tingkat ekstrim, tinggi, moderat, atau rendah ya, sudah ada di sini bisa kita lihat. Kemudian tingkat risiko tinggi terbanyak, risiko kepatuhan regulasi, yaitu 10 dari 11,91%. Risiko tujuan, risiko pengelolaan relawan, risiko tata kelola amil, dan risiko kehilangan muzaki. Jadi ini yang perlu di highlight ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Selanjutnya mungkin kita akan berdiskusi dan nanti teman-teman akan mencoba mengimplementasikan manajemen risiko di lembaga zakat berdasarkan tahapan-tahapan yang tadi telah kita bahas sebelumnya. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.